Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke bro sis, balik lagi di video lainnya. Kayaknya video ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi kepikiran soal gua mau bangun hubungan terus pengen punya keluarga. Dan ini bukan cuma masalah cewek aja. Cowok juga banyak yang mulai mikir ke arah sana, apalagi umur makin nambah. Temen udah pada nikah, punya anak, sedangkan kita masih sibuk nyari yang pas. Jadi gini, banyak cewek dan cowok di luar sana ngerasa waktu tuh makin mepet. Buat yang cewek, ada tuh yang ngerasa kayak, gue pengen punya keluarga, pengen punya anak, tapi kok jodoh belum kelihatan juga. Apalagi kalau udah masuk umur 30-an ke atas nih, pikiran soal biologis, soal waktu, mulai ganggu pikiran, ya manusiawi banget lah. Tapi jangan salah, cowok juga banyak yang ngalamin fase kayak gitu. Mungkin nggak kepikiran soal biological clock, tapi lebih ke tekanan sosial, keluarga nanya mulu, kapan nikah, atau malah mereka sendiri yang mulai pengen punya kehidupan yang lebih settle dan stabil. Nah yang jadi tricky adalah, di tengah rasa pengen punya keluarga itu, kadang kita jadi kejebak bikin keputusan asal-asalan dalam hal pasangan. Kayak, udahlah yang penting nikah dulu, urusan lain belakangan. Padahal, itu tuh bahaya. Mau cowok atau cewek, kalau kita ambil keputusan dari rasa panik, hasilnya bisa nyesel belakangan. Kita nggak mau hidup bareng sama orang yang ternyata nggak sevisi, nggak sepaham, atau malah bikin hidup makin ribet. Terus, ada juga nih fenomena yang mulai sering kejadian. Ketertarikan ke orang yang lebih muda. Entah itu cewek yang mulai suka sama cowok yang 4-6 tahun lebih muda, atau cowok yang mulai naksir cewek yang lebih muda atau tua juga. Sebenarnya sah-sah aja sih, nggak ada salahnya. Asal jangan karena kita lagi panik, terus asal nyambung, langsung dianggap, kayaknya dia deh jodohnya. Pikirin juga, apakah dia emang udah punya visi yang sama, pengen keluarga juga, atau jangan-jangan dia masih pengen main-main. Buat cewek, jangan ngerasa bersalah atau takut karena usia makin nambah. Kamu tetap bisa dapat cinta yang sehat dan tulus, asal kamu juga jelas maunya apa, dan gak kompromi sama hal-hal penting demi ngejar waktu doang. Dan buat cowok, jangan juga asal pilih cewek yang kayaknya oke, tapi kamu sendiri belum siap tanggung jawabnya. Kamu juga berhak milih cewek yang bisa jadi partner hidup kamu, bukan cuma pasangan doang. Intinya, kita semua, cewek atau cowok, harus jujur sama diri sendiri. Jangan takut buat ngakuin kalau kita pengen keluarga, pengen yang serius, tapi juga jangan sampai itu bikin kita nekat ambil keputusan asal-asalan. Daripada buru-buru terus salah pilih, mending jalan pelan tapi pasti, dan fokus cari orang yang emang cocok dan sepemikiran buat bangun masa depan bareng. Gimana? Mulai kerasa relate kan? Yuk kita lanjutin ke langkah praktis yang mungkin nih, ya bisa bantu kalian navigate dunia dating sambil mikir soal masa depan dan nikah. Buat kalian yang lagi di fase gue pengen serius tapi juga nggak mau salah langkah, kita bahas bareng-bareng, let's break it down. Oke, yuk lanjut ke poin pertama nih. Yang jadi fondasi banget buat kamu yang lagi mikir, gue pengen punya hubungan serius dan pengen punya keluarga. Nah, langkah satu ini simple tapi krusial. Kamu harus benar-benar jelas sama diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu tuh maunya apa sih sekarang? Dan seberapa penting hal itu buat kamu? Kadang kita ngerasa udah tahu apa yang kita mau, kayak pengen nikah, pengen punya keluarga kecil, pengen hidup yang settle gitu. Tapi sering juga kita lupa ngasih prioritas ke hal itu. Jadi pas ketemu orang yang bikin jantung deg-degan, ngobrol nyambung, ganteng atau cantik, charming, seksi, terus klik banget, nah kamu bisa aja tiba-tiba lupa sama semua goals kamu tadi. Kenapa? Karena kita ke-distract sama rasa suka yang baru muncul. Dan ini tuh kejadian bukan cuman ke cewek, cowok juga bisa banget ngalamin hal yang sama. Makanya penting banget sebelum kamu masuk ke dunia dating, kamu udah punya arah. Misalnya, kamu pengen punya keluarga dalam waktu dekat, ya kamu harus sadar itu prioritas utama. Jangan sampai karena kamu ketemu orang yang lebih muda, seru, dan vibe-nya dapet, kamu jadi ngelupain goals hidup kamu yang sebenarnya. Bukan berarti pacaran sama yang lebih muda itu salah ya, enggak sama sekali. Beda umur 5 tahun mah enggak masalah banget, asalkan kalian berdua ada di page yang sama. Tapi realitanya, kadang usia yang kelihatannya cuma beda dikit itu bisa ngaruh ke kematangan mikir, kesiapan, dan rencana hidup mereka. Jadi tetap harus dipertimbangin. Contohnya,
Misal cowok umur 30-an yang udah ngerasa siap banget nikah dan pengen punya anak dalam 1-2 tahun ke depan, terus dia deket sama cewek umur 24 yang masih pengen fokus karier dulu, masih pengen explore hidup, ya bakal ada gap di situ. Dan sebaliknya juga, cewek yang udah ngerasa pengen settle, bisa ketemu cowok yang vibe-nya masih pengen seneng-seneng doang. Nah itu tuh yang sering bikin drama karena tujuan hidupnya udah beda arah. Jadi intinya, sebelum kamu bucin duluan, tanya dulu ke diri kamu. Apa sih prioritas gue sekarang? Emang gue pengen happy-happy doang? Atau pengen punya pasangan buat masa depan? Kalau kamu udah tahu jawabannya, kamu bakal lebih bisa ngatur arah hubungan kamu. Kamu bisa enjoy proses kenalan sama orang baru. Tapi tetap sadar, jangan sampai kamu ke distract dan ngorbanin hal yang udah kamu niatkan dari awal. Karena buat hal besar kayak nikah dan punya keluarga, kamu butuh lebih dari sekadar chemistry. Kamu butuh partner yang sejalan. Oke, itu step pertama. Jelasin dulu prioritas kamu ke diri sendiri. Baru abis itu kita lanjut ke step 2. Kenali pilihan-pilihan yang kamu punya sekarang. Kamu bisa enjoy proses kenalan sama orang baru. Tapi tetap sadar, jangan sampai kamu ke distract dan ngorbanin hal yang udah kamu niatkan dari awal. Karena buat hal besar kayak nikah dan punya keluarga, kamu butuh lebih dari sekadar chemistry. Kamu butuh partner yang sejalan. Oke, itu step pertama. Jelasin dulu prioritas kamu ke diri sendiri. Baru abis itu kita lanjut ke step 2. Kenali pilihan-pilihan yang kamu punya sekarang. Sekarang kita masuk ke langkah 2. Kenalin dan sadarin semua opsi yang kamu punya. Ini penting banget, apalagi buat kamu yang udah ngerasa pengen banget punya keluarga, tapi belum juga ketemu orang yang klik. Nah biasanya kan kita mikirnya, ya udah nanti juga ketemu jodoh, nikah, terus punya anak deh. Tapi pertanyaannya, gimana kalau skenario A itu nggak kejadian sesuai timeline lo? Apa kamu udah siap sama skenario B-nya? Jadi gini, kita semua pastinya pengen banget ketemu pasangan hidup yang cocok, yang bisa diajak bangun keluarga bareng. Tapi realitanya nggak selalu semulus itu. Kadang ada yang umurnya udah makin mepet tapi pasangan belum juga muncul. Atau malah nemunya orang yang nggak satu tujuan. Nah di situ kamu harus nanya ke diri kamu. Kalau sampai umur segini gue belum ketemu orang yang pas, gue siap nggak sih punya keluarga dengan cara lain? Gue udah kepikiran belum opsi lainnya. Dan ini berlaku buat cewek dan cowok ya. Cewek mungkin lebih sering ngerasa diburu waktu karena faktor biologis. Tapi cowok juga bisa banget ngerasa tekanan kayak, masa iya umur segini gue belum punya arah hidup, belum punya pasangan, belum punya anak. Bedanya, tekanan sosialnya aja yang kadang beda bentuk. Sekarang, buat yang cewek, kamu juga perlu mulai mikir, apakah gue siap mempertimbangkan opsi adopsi anak? Tenang, ini bukan berarti kamu harus langsung jalanin, tapi minimal kamu udah aware dan ngerti itu opsi yang bisa kamu pertimbangin. Tapi at least, punya opsi itu bikin kamu lebih punya kendali. Dan kendali itu bikin kamu ngerasa lebih kuat, lebih chill, dan gak ngerasa hidup kamu tergantung sama satu orang buat mewujudkan mimpi punya keluarga. Nah buat cowok juga gitu. Gue pengen punya keluarga, tapi kalau belum ketemu pasangan yang klik, apa gue siap adopsi anak nanti? Atau apa gue bisa nikmatin hidup dulu sambil tetap punya rencana cadangan? Jangan sampai kamu cuma nunggu dan berharap tanpa nyiapin apa-apa. Karena opsi sama dengan power. Semakin kamu tahu pilihan kamu, semakin santai dan pede kamu ngejalanin hubungan. Yang keren dari 2 step ini adalah, kamu lakuin sebelum kamu ketemu orang yang kamu taksir. Kenapa? Biar pas nanti kamu beneran ketemu sama seseorang yang bikin kamu deg-degan, kamu nggak jadi orang yang desperate. Karena kadang ya, pas udah suka sama orang dan pengen punya keluarga, kamu jadi ngerasa dia satu-satunya jalan kamu buat wujudin mimpi itu. Padahal nggak gitu, kamu tetap punya pilihan, kamu tetap punya kendali. Dan ya, ini sering banget kejadian. Kamu ketemu orang yang nyambung banget, chemistry-nya dapet, terus kamu langsung mikir, dia harus jadi pasangan gue, kalau enggak impian gue gagal. Padahal, makin kamu maksa, makin berat rasanya hubungan itu. Karena kamu jadi ngebawa tekanan, dan itu bisa bikin orang yang kamu taksir malah kabur karena ngerasa dipush. Cewek bisa ngerasa gitu, cowok juga bisa. Karena pas lagi pengen banget nikah, pengen cepet-cepet settle, kita ngerasa waktu kita tuh kayak bom waktu yang bentar lagi meledak. Jadi setiap ketemu orang baru tuh bukan cuman kenalan, tapi kayak interview buat masa depan. Nah itu berat banget buat dua-duanya. Makanya penting banget kamu udah tahu dulu pilihan kamu apa.
Kamu udah punya rencana B, kamu udah siap dengan segala kemungkinan. Supaya kamu gak ngerasa beban hidup kamu ada di tangan orang yang baru kamu kenal. Dan dari situlah, justru kamu bisa jalanin hubungan yang lebih sehat, santai, dan natural. Gak usah ngebebanin pasangan baru kamu kayak, kamu harus wujudin semua mimpi gue sekarang. Karena mimpi itu, bisa kamu kejar juga dengan cara kamu sendiri. Gitu gengs. Jadi kenali opsi kamu, siapin mental dan langkah-langkahnya. Kita lanjut nih ke step 3. Komunikasiin posisi kamu di hidup kamu sekarang. Jadi ceritanya kamu udah ketemu nih sama seseorang yang bikin jantung deg-degan, ngobrol nyambung, vibes-nya dapet, udah mulai ada tanda-tanda baper nih. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kamu nyampein tujuan hidup kamu tanpa bikin orang itu kabur? Biasanya kan gini ya, kamu mikir, aduh, kalau gua ngomong terlalu cepet soal pengen nikah atau pengen punya anak, nanti dia takut dong. Tapi kalau gue ngomongnya kelamaan, taunya buang-buang waktu. Nah, yang perlu kamu ubah dulu nih adalah mindset kamu. Jangan anggap tujuan hidup kamu itu kayak beban gede yang harus kamu simpen rapet-rapet sampai waktu yang pas. Karena mindset kayak gitu tuh bikin seolah-olah impian kamu itu kayak aib. Padahal ya, itu tuh mimpi indah kamu, bukan kutukan. Gini deh, bayangin, kamu punya cita-cita pengen buka coffee shop kece dalam 3-4 tahun ke depan. Kamu pasti cerita dong ke orang-orang dengan semangat, tanpa malu. Nah, kenapa pas kamu ngomongin nikah atau punya anak kamu jadi kayak bisik-bisik takut ketahuan? Padahal, harusnya sama aja vibes-nya. Ini tuh soal hidup kamu, masa depan kamu. Dan bukan berarti kamu minta dia langsung join project kamu. Kayak, kamu harus jadi co-founder coffee shop gue ya? Enggak gitu juga. Kamu cuma sharing visi kamu. Nah, ini penting banget buat cewek dan cowok. Kadang cewek ngerasa kalau dia ngomong terlalu jujur soal pengen nikah atau pengen punya anak, takut dibilang needy atau kepepet. Cowok pun bisa mikir gitu juga. Kalau gue ngomong gue pengen settle, takutnya dibilang boring atau terlalu serius. Padahal ya, justru ngomongin hal kayak gitu tuh nunjukin kamu punya arah, kamu tahu apa yang kamu mau, dan itu bikin kamu kelihatan dewasa. Dan ingat lagi nih ya, balik ke step 2, kalau kamu udah punya opsi, udah punya backup plan, itu bikin kamu jauh lebih pede waktu ngomongin hal-hal serius kayak gini. Karena kamu nggak ngomong dari posisi yang terpaksa, tapi dari posisi yang powerful. Kayak, gue pengen punya keluarga, dan gue pengen jalanin bareng seseorang yang tepat. Tapi kalaupun nggak ketemu, gue punya cara lain buat mewujudinnya. Gitu loh, jadi kamu nggak tergantung sama satu orang buat ngejalanin hidup kamu. Nah, buat ngomongin ini ke gebetan atau pasangan baru, nggak usah nunggu momen dramatis atau pas lagi candlelight dinner. Bisa aja obrolan ngalir sambil makan mie ayam atau nongkrong di coffee shop. Misalnya, pas lagi ngobrol-ngobrol santai dan dia nanya, kamu excited sama apa sih belakangan ini? Nah, itu kesempatan kamu masukin goal kamu dengan santai dan elegan. Jawabannya bisa kayak gini, gue lagi semangat banget nih mikirin babak baru dalam hidup gue. Setelah selama ini fokus kerja dan nyusun hidup, sekarang gue udah ngerasa stabil dan lagi excited mikirin hal-hal kayak hubungan yang serius dan, ya, keluarga gitulah. Tapi ya, pastinya bukan sama sembarang orang. Gua nggak akan maksa diri jalanin itu sama orang yang nggak pas. Tapi ini emang hal yang penting buat gua. Dan gue cukup yakin bakal jalanin ini entah bareng pasangan yang tepat. Atau sendiri, kalau emang harus. Nah kalau kamu ngomong kayak gitu, kedengerannya chill banget kan? Nggak maksa, nggak lebay, tapi tetap tegas dan jelas. Dan buat yang dengerin, baik cewek atau cowok, mereka bisa ngerasa respect karena kamu tahu apa yang kamu cari dan kamu nggak malu-malu buat ngomongin itu. Bahkan bisa jadi itu bikin mereka mikir, wah nih orang niat sih, punya arah hidup. Gue suka. Jadi intinya nih gengs, komunikasiin goal kamu tuh bukan buat ngebebanin orang, tapi justru buat ngasih tahu kamu punya visi, kamu punya mimpi, dan kamu lagi nyari orang yang mau bareng-bareng ke sana. Mau kamu cewek atau cowok, jangan takut kelihatan terlalu banyak. Karena yang tepat nggak akan kabur. Justru dia bakal appreciate kamu karena kamu jujur dan punya pendirian. Dan kalau ternyata dia nggak sejalan, ya udah, better kamu tahu dari awal daripada buang waktu setahun buat nunggu-nunggu kepastian yang nggak bakal datang. Jadi, komunikasi itu kunci, tapi bukan komunikasi yang berat dan bikin orang ngelus dada, tapi komunikasi yang chill, jujur, dan penuh percaya diri. Oke, lanjut nih ke langkah 4. Tunjukin kalau kamu nggak bergantung sama siapa-siapa alias kamu tuh independen. Ini salah satu langkah yang paling bikin kamu kelihatan powerful banget. Dan bukan cuma omongan doang ya.
Tapi emang kelihatan dari cara kamu ngobrolin mimpi dan tujuan kamu ke depannya. Jadi gini nih, setelah kamu cerita ke dia kalau kamu excited banget sama babak baru dalam hidup kamu, entah itu pengen nikah, punya keluarga, atau hal besar lainnya, kamu tinggal tambahin kalimat simple tapi dalam banget kayak, tapi yang gue tahu pasti sih, gue nggak akan jalanin ini sama orang yang salah. Dan kamu bisa banget nyambungin obrolan itu dengan ngasih contoh. Misalnya bilang kayak, gue punya temen yang buru-buru nikah, atau punya anak cuman karena mereka ngerasa udah waktunya. Tapi ternyata malah salah pilih orang. Dan gue sih nggak mau kayak gitu. Nah, dari situ, kamu tinggal lempar pernyataan yang powerful banget. Kalaupun gue nggak nemu orang yang tepat, gue udah siap kok ngejalanin ini sendiri. Nah lo, itu tuh bukan cuma omongan casual, tapi sinyal kuat banget kalau kamu tuh bukan tipe orang yang desperate, tapi orang yang sadar arah dan punya kontrol penuh atas hidupnya. Dan ini berlaku buat semua, baik cewek maupun cowok. Cewek juga berhak banget punya sikap kayak gini. Banyak banget kan yang bilang cewek tuh kudu buru-buru apalagi soal usia. Tapi enggak, justru cewek juga bisa punya power yang sama. Bisa banget bilang, gue pengen nikah dan punya anak. Iya, tapi gue juga nggak bakal maksain itu sama orang yang nggak sefrekuensi. Dan kalaupun nanti harus sendiri, gue siap dan tetap happy. Nah, ketika kamu ngomong kayak gitu, kamu bukan cuma ngasih tahu tujuan hidup kamu, tapi kamu juga ngasih sinyal kalau kamu punya standar. Kamu nggak bakal asal milih cuma demi ngejar target. Dan ini penting banget, karena kadang orang tuh mikir begitu, kamu ngomongin tujuan serius, kayak nikah atau punya anak, kamu jadi kayak ngasih semua kendali ke dia. Padahal enggak, justru kamu harus bikin dia ngerti. Gue pengen hal besar ini, tapi bukan berarti gue butuh kamu buat mewujudkannya. Kalau kamu cocok, ayo bareng. Tapi kalau enggak, ya gue tetap lanjut. Dan ini bikin posisi kamu tetap setara dalam hubungan. Kayak kamu ngomong, kamu masih harus ngejual diri ke gue, sama kayak gue juga pengen kenal kamu lebih jauh. Ini masih tahap awal, kita masih sama-sama PDKT, bukan kamu yang punya semua keputusan. Jadi hubungan itu bukan satu pihak yang ngemis perhatian, tapi dua orang yang sama-sama seleksi dan saling lihat potensi. Tapi penting juga buat ingat, kamu nggak harus buru-buru cari tahu apakah dia 100% sejalan sama kamu sekarang juga. Kamu cukup tahu dia tuh pengen hal yang sama dan punya timeline yang mirip. Soalnya gini, bisa aja kamu ketemu orang yang visinya sama. Misalnya sama-sama pengen punya anak, tapi dia masih pengen nunggu 5 atau 6 tahun lagi, sedangkan kamu ngerasa waktunya sekarang. Nah itu kan tetap bisa jadi bentrok. Jadi bukan cuma visinya yang harus cocok, tapi waktunya juga kudu nyambung. Kesimpulannya nih gengs, di tahap ini kamu lagi ngobrolin goals hidup kamu secara santai, tapi tetap tegas dan penuh power. Kamu tunjukin ke dia bahwa kamu excited, kamu punya arah, dan kamu bukan orang yang bakal maksa-maksa demi kejar target. Kamu cari partner, bukan penolong. Dan yang paling penting, kamu nggak takut buat jalan sendiri kalau emang jalannya harus sendiri. Karena kamu tahu hidup kamu tetap bisa keren walau tanpa pasangan. Oke, masuk ke langkah 5. Mulai serius, saatnya kamu jelas sama tujuan and timeline-nya. Jadi gini gengs, di tahap ini biasanya hubungan udah mulai masuk ke fase yang lebih serius. Bukan lagi cuma chat lucu-lucuan doang, atau sekadar ngobrolin makanan favorit. Nah, di titik ini kamu udah mulai ngabisin banyak waktu bareng, udah nggak ngedate sama orang lain, bahkan bisa jadi udah sepakat buat eksklusif. Nah, di situ kamu harus banget nanya dan ngobrol soal satu hal penting. Apakah dia punya tujuan hidup yang sejalan sama kamu? Dan yang nggak kalah penting, apakah timeline-nya juga nyambung? Kadang di awal-awal emang kita suka ngerasa, santai aja lah, baru juga kenal, belum waktunya nanyain hal berat. Tapi begitu udah makin deket, kamu nggak bisa terus-terusan ngira-ngira doang. Harus mulai jelas. Misalnya kamu bisa bilang kayak gini, gue seneng banget sih sama hubungan ini, dan gue excited juga buat nyoba bener-bener ngejalanin bareng lo. Tapi jujur aja, gue pengen tahu deh, tujuan hidup dan waktu kamu buat ngejalanin itu kira-kira sama nggak sih kayak gue? Tapi penting juga buat kamu tambahin penjelasan. Gue nggak bilang ini harus terjadi besok atau minggu depan ya, tapi dalam 2-3 tahun ke depan, gue emang pengen banget ngerjain ini. Dan gue perlu tahu aja, kamu kebayang nggak sih buat ngelakuin hal itu dalam waktu segitu juga? Dan obrolan ini bukan buat bikin tekanan ya. Bukan yang kayak, gue pengen punya anak sama kamu mau nggak? Karena ya siapa juga yang nggak panik denger itu. Tapi lebih ke arah, ini loh jalan hidup yang gue tuju. Dan kalau emang kita makin klop, gue pengen tahu kamu juga ngelihat ke arah sana nggak sih? Jadi kamu kasih ruang buat dia mikir, buat ngobrol, dan buat sama-sama lihat apakah arah kamu dan dia tuh nyambung. Yang penting, kamu tetap kasih standar yang jelas. Kalau tujuan dan waktunya nggak nyambung,
yang nggak usah maksa walaupun orangnya cakep, nyambung ngobrol, atau bikin kamu deg-degan tiap ketemu. Karena seberapapun serunya chemistry yang kamu rasain, kalau goalsnya beda, itu bisa nyakitin kamu di ujung nanti. Dan ini berlaku buat dua-duanya ya, buat cewek dan cowok. Cowok juga banyak loh yang terjebak di hubungan yang seru, tapi ternyata beda haluan. Dan cewek juga, jangan cuma punya standar soal seberapa nyambung obrolan, atau seberapa ganteng, pinter, care dia. Kamu juga harus punya standar soal tujuan hidup. Jangan sampai kamu udah serius sama seseorang yang dari awal sebenarnya nggak pengen punya hidup bareng dalam jangka panjang. Intinya gini, chemistry itu penting, tapi bukan segalanya. Jangan cuma nyari feeling, tapi pastiin juga kamu dan dia punya arah yang sama. Bukan harapan kosong, tapi standar. Kalau nggak punya standar tentang ini, itu sama aja kayak kamu ngerampok diri kamu sendiri dari kebahagiaan yang bisa kamu dapetin kalau kamu lebih tegas dari awal. Jadi mulai sekarang, yuk sama-sama naikin standar buat cowok dan cewek. Boleh banget kamu cari yang klik secara hati, tapi pastiin juga klik secara visi. Karena tujuan hidup bukan cuma halangan kecil, tapi fondasi buat hubungan yang beneran kuat. Oke, terakhir dan gak kalah penting, jujur sama diri sendiri tentang perkembangan hubungan. Nah ini nih, step terakhir tapi penting banget buat nutup semua obrolan kita. Karena pada akhirnya, yang paling tahu hubungan kamu sehat atau enggak, ya kamu sendiri. Jadi gini, kamu udah jalan 2 tahun sama seseorang. Dan awalnya dia semangat bilang pengen hal yang sama kayak kamu. Mau serius, mau nikah, mau punya masa depan bareng. Tapi udah 2 tahun nih. Dan tiap kali kamu ajak ngobrolin kelanjutan hubungan, dia ngeles terus, ngomongnya muter-muter. Atau malah ngubah topik. Nah, itu udah warning banget. Lu harus jujur nanya ke diri sendiri. Emangnya hubungan ini berkembang gak sih? Atau gue stuck di tempat yang sama terus dari awal? Karena orang yang emang punya niat dan tujuan yang sama kayak kamu, dia nggak bakal bikin kamu ngerasa was-was buat ngobrolin masa depan. Dia bakal open. Ngobrolin hal kayak gitu tuh malah jadi seru. Kayak lagi nyusun rencana bareng, bukan malah jadi drama atau debat. Dan ini berlaku juga buat cewek dan cowok. Cowok juga kadang takut ngungkit hal serius karena takut pasangannya nggak siap. Dan cewek juga kadang tahan-tahan buat ngomong karena takut dikira ngegas atau terlalu buru-buru. Tapi sebenarnya, kalau dua-duanya emang punya arah yang sama, topik kayak gitu malah bikin makin deket, bukan makin jauh. Yang sering kejadian, kita ngobrol soal masa depan di awal doang, terus karena takut ngancurin suasana, jadi ditahan-tahan terus. Padahal kalau hubungan kamu emang sehat dan orangnya cocok, topik masa depan gak akan ngerusak apa-apa, justru bikin hubungan makin kuat. Tapi kalau kamu ngerasa tiap kali mau bahas masa depan tuh kayak jalan di atas telur, hati-hati, itu udah tanda merah. Dan kalau kamu udah coba ngomong baik-baik, kasih waktu juga buat dia mikir. Tapi setelah 1-2 tahun masih nggak ada progres, ya kamu harus berani ngambil keputusan. Jangan nungguin perubahan dari orang yang sebenarnya nggak pengen berubah. Ingat ya, nggak ada salahnya buat berhenti. Kamu nggak harus terus bertahan di hubungan cuma karena udah keburu sayang, atau karena udah ngasih banyak waktu. Itu namanya sunk cost fallacy. Ngerasa harus lanjut cuma karena udah invest terlalu banyak. Padahal kamu sendiri udah tahu dalam hati. Kayaknya ini nggak bakal kemana-mana. Intinya, kamu boleh kok berhenti, kapan aja, kalau ternyata kamu sadar ini bukan jalan yang benar buat kamu. Dan yang lebih penting, berhenti itu bukan berarti gagal. Tapi berarti kamu berani pilih jalan yang sesuai sama diri kamu. Jadi buat kamu yang lagi dengerin sekarang, mau cewek atau cowok, dengerin kata hati kamu. Kalau dari awal udah ada harapan yang sama, tapi sekarang realitanya jauh banget dari itu, dan orangnya nggak punya usaha buat nyamain langkah, ya mungkin itu tanda kamu harus geser arah. Nggak usah takut sendirian, karena justru dari situ kamu bisa nemuin orang yang benar-benar klik secara hati dan visi. Akhirnya, hubungan sehat itu bukan yang bikin kamu terus nungguin, tapi yang bikin kamu ngerasa, gue bisa tumbuh bareng dia. Kalau nggak ada rasa itu, kamu boleh banget pamit. Dan itu bukan kalah, itu justru pemenangnya adalah kamu. So guys, kalau kamu ngerasa obrolan barusan bener-bener kena di kamu, bikin kamu mikir ulang soal hubungan, soal tujuan, atau mungkin ngebantu kamu ngelihat sesuatu yang selama ini kamu abaikan, yuk tinggalin komentar. Cerita dikit, apa yang paling ngena dari pembahasan kita kali ini? Kita pengen tahu gimana efeknya ke kamu semua, dan siapa tahu komentar kamu bisa bantu orang lain juga yang lagi di posisi serupa. Dan
Kalau kamu ngerasa ini bisa jadi wake up call buat temen lu, saudara lu, atau siapapun yang kamu tahu lagi struggling di hubungan, ya langsung aja kirim ke mereka. Share aja, kamu bisa kirim lewat WA, email, story, atau bahkan bisa kamu bahas ulang di komunitas lo. Pokoknya bantu kita buat nyebarin pesan ini lebih luas. Karena jujur ya, masih banyak banget orang di luar sana yang sebenarnya punya keresahan yang sama, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Banyak yang stuck di rasa takut, overthinking, panik nggak jelas, atau ngerasa sendirian dalam perjalanan cintanya. Oke gengs, itu aja buat hari ini. Semoga bisa jadi pengingat buat semua yang lagi berjuang di hubungan, bahwa kamu layak buat punya hubungan yang maju, bukan yang muter-muter di tempat. Thank you banget ya, udah dengerin sampai akhir. Stay safe, semangat terus, dan jangan lupa, kamu berhak punya hubungan yang bikin kamu tumbuh, bukan yang bikin kamu stuck. See you next video guys. Seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.